Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Insinyur Abdul Aziz, Magister Pendidikan, Magister Teknik, Magister Sains, APM, ASEAN Engineering, EPIC Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pembelajaran MIPA. Perkenalkan, nama saya Fatasya Wiyatun dengan nomor induk mahasiswa 2305 01 502 013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yaitu strategi pengajaran keterampilan berbahasa dalam MIPA, yaitu pendekatan metodologis dan kontekstual kebudayaan yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Silakan disimak ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum membahas materi strategi pengajaran, kita perlu memahami terlebih dahulu karakteristik pembelajar MIPA. Nah, pembelajar MIPA berasal dari berbagai negara dengan latar belakang bahasa dan budaya yang ada. Sebagian besar merupakan pembelajar dewasa yang belajar bahasa Indonesia untuk berbagai tujuan. Nah, seperti yang pertama itu melanjutkan studi, bekerja, berbisnis, penelitian, diplomasi, maupun pariwisata. Karena memiliki budaya yang berbeda, pembelajaran MIPA tidak cukup hanya mengajarkan tata bahasa. Pengajar juga perlu memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia agar pembelajar MIPA memahami bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, pembelajar dewasa cenderung juga menyukai pembelajaran yang lebih aktif, komunikatif, dan memberikan kesempatan untuk berlatih secara langsung. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan di slide ketiga, ada 4 pilar keterampilan berbahasa. Nah, dalam pembelajaran MIPA terdapat 4 keterampilan berbahasa yang harus dikembangkan secara seimbang. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat bersama ada keterampilan menyimak, yaitu kemampuan memahami bahasa secara lisan. Nah, yang kedua yaitu berbicara, kemampuan mengungkapkan ide secara lisan. Yang ketiga adalah membaca, yaitu kemampuan memahami informasi dari teks. Dan yang terakhir, kita bisa lihat bersama ada keterampilan menulis, yaitu kemampuan menyampaikan gagasan secara tertulis sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dari keempat pilar tersebut saling berkaitan sehingga pembelajaran sebaiknya dilakukan secara terpadu. Nah, untuk slide selanjutnya teman-teman ada strategi pengajaran menyimak. Seperti yang saya jelaskan tadi kan ada 4 keterampilan. Nah, pada slide yang saya akan tampilkan ini ada keterampilan pertama yaitu keterampilan menyimak. Nah, teman-teman, menyimak itu merupakan dasar dalam perolehan bahasa karena sebelum berbicara, seseorang itu harus menyimak terlebih dahulu atau kita akan memahami ujaran terlebih dahulu yang diucapkan oleh seseorang. Adapun strategi yang harus kita gunakan, yang pertama ada menggunakan materi autentik. Misalnya podcast Indonesia, lagu daerah maupun lagu populer, berita televisi, serta percakapan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, strategi yang kedua adalah diktoglus, yaitu pembelajar mendengarkan sebuah teks, mencatat kata-kata penting, kemudian menyusun kembali isi teks tersebut secara berkelompok. Nah, selain itu, pengajar juga memberikan latihan pemahaman secara bertahap sesuai kemampuan pembelajaran mulai dari BIPA 1 hingga BIPA 7. Nah, dengan strategi pembelajaran ini akan terbiasa mendengar pelafalan dan intonasi penutur asli berbahasa Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, bisa kita lihat bersama slide selanjutnya itu ada strategi pengajaran berbicara. Seperti yang kita ketahui, keterampilan berbahasa yang kedua itu adalah keterampilan berbicara. Nah, adapun tujuan utama dari pembelajaran berbicara adalah agar pembelajar mampu berkomunikasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang bisa kita gunakan atau yang efektif kita gunakan yaitu ada role play atau bermain peran. Misalnya, pembelajar itu mempraktikkan percakapan ketika membeli makanan di warung, memesan transportasi daring, ataupun melakukan tawar-menawar di pasar tradisional.
Selain itu, pengajar juga dapat melakukan pendekatan etnopedagogi, yaitu memperkenalkan bentuk sapaan khas yang ada di Indonesia seperti Mas, Mbak, Pak, atau Bu. Misalnya, ketika saya ingin membeli sesuatu di warung, saya akan menggunakan sapaan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Mas. Misalnya pedagangnya itu laki-laki, saya akan menyapanya dengan kata Mas. Misalnya, Mas, saya mau beli ini, berapa harganya? Begitu. Tapi yang kalau di daerah kita atau lebih tepatnya itu di Makassar itu lebih sering menggunakan kata Kak. Misalnya saya ingin membeli eh, makanan, Kak, berapa harganya ayam geprek? Begitu. Nah, ini itu bisa meningkatkan etika berbicara yang sopan sesuai budaya yang ada di daerah kita atau yang ada di Indonesia. Nah, melalui latihan seperti ini bisa meningkatkan rasa percaya diri pembelajar. Nah, slide selanjutnya yaitu ada strategi pengajaran membaca. Nah, yang ketiga itu ada keterampilan membaca. Nah, salah satu strategi yang dapat kita gunakan yaitu direct reading. Ketika pembelajar membaca teks langsung dalam bahasa Indonesia tanpa menerjemahkan ke bahasa ibu mereka atau bahasa pertama mereka. Nah, cara ini melatih kemampuan menebak makna kata berdasarkan konteks sehingga kemampuan membaca berkembang dengan lebih cepat. Selain itu, bahan bacaan yang dibaca oleh pembelajar itu sebaiknya menggunakan atau mengandung unsur budaya yang ada di Indonesia, seperti cerita rakyat, artikel wisata, kuliner, maupun tradisi yang ada di daerah kita. Dengan demikian, pembelajar tidak hanya memahami isi bacaan, tetapi juga mengenal budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada strategi pengajaran menulis atau strategi yang terakhir, keterampilan menulis. Nah, untuk tingkat pemula, biasa digunakan strategi guided writing atau menulis terpimpin. Pengajar memberikan pola kalimat sederhana atau kalimat rumpang sehingga pembelajar atau siswa itu dapat belajar menyusun kalimat itu secara bertahap. Nah, untuk pada tingkat menengah, pembelajar dapat diminta membandingkan dua berita atau dua teks dari media sosial atau dari media Indonesia, kemudian mereka itu menuliskan pendapat mereka. Sedangkan pada tingkat yang lebih lanjut, pembelajar itu dilatih untuk menulis surat resmi, surat profesional, laporan maupun artikel ilmiah sesuai kaidah PUEB. Nah, dengan demikian pembelajar dapat belajar secara bertahap dan kemampuan menulis mereka akan berkembang secara sistematis dan terurut. Nah, untuk slide selanjutnya bisa kita lihat teman-teman ada filosofi pendekatan komunikatif kultural. Nah, pada slide ditampilkan filosofi utama pembelajaran BIPA saat ini menggunakan pendekatan komunikatif kultural. Artinya, tujuan utama bukan hanya menghafal aturan tata bahasa, tetapi membangun berkomunikasi atau kemampuan berkomunikasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa budaya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap materi pembelajaran sebaiknya selalu dihubungkan dengan budaya yang ada di Indonesia seperti makanan tradisional ataupun kebiasaan masyarakat, seni, adat istiadat maupun nilai kesopanan yang ada di daerah kita. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajar itu atau siswa BIPA itu akan lebih mudah memahami konteks penggunaan bahasa. Baiklah teman-teman, yang bisa kita lihat bersama pada slide selanjutnya ada tantangan kelas BIPA dan solusinya. Nah, dalam pembelajaran BIPA tentu terdapat berbagai tantangan. Tantangan pertama itu pelafalan bunyi bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, yang pertama itu ada bunyi eng, nye, dan atau pepet yang sulit diucapkan oleh sebagian penutur asing. Dan untuk solusinya, kita itu bisa menerapkan latihan pengucapan secara berulang atau pronunciation drilling secara rutin. Untuk tantangan berikutnya adalah penggunaan imbuhan seperti me, di, ber, dan ter yang sering menyebabkan kesalahan dalam berbicara maupun menulis. Sekiranya mungkin tidak hanya pembelajar asing yang biasa salah dalam pengucapannya. Biasa juga kita sebagai orang Indonesia asli itu salah dalam penggunaan imbuhannya. Nah, adapun solusinya, kita dapat menggunakan tabel visual dan contoh
penggunaan dalam konteks kalimat. Selain itu, terdapat juga kendala perbedaan budaya atau culture shock. Oleh karena itu, materi budaya Indonesia itu perlu disisipkan pada setiap pembelajaran agar pembelajar atau siswa yang mempelajari BIPA ini lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, slide selanjutnya ada proporsi penilaian keterampilan. Nah, pada pembelajaran BIPA, penilaian itu dilakukan terhadap 4 keterampilan berbahasa yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada keterampilan menyimak, berbicara, mendengar, dan menulis. Nah, pendidik atau guru itu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai bagaimana selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, praktik percakapan, tugas membaca, dan latihan menulis, serta presentasi proyek maupun portofolio. Dengan demikian, kemampuan berbahasa pembelajar itu dapat diukur secara menyeluruh. Nah, slide selanjutnya ada alur tingkat kemahiran BIPA. Nah, pada slide ini menunjukkan perkembangan tingkat kemahiran BIPA. Nah, pada tingkat BIPA 1 sampai di BIPA 2 itu, pembelajar itu mampu memperkenalkan diri, memahami instruksi sederhana, dan menulis kalimat pendek. Sedangkan pada BIPA 3 sampai 4, pembelajar itu mulai mampu berdiskusi sederhana atau membuat kelompok kecil, kemudian membaca artikel umum serta menceritakan pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya pada BIPA 5 sampai 6 itu mereka itu mampu memahami teks akademik, berdiskusi formal serta menulis laporan dari kegiatan yang mereka lakukan. Sedangkan pada tingkat BIPA yang paling tinggi atau pada BIPA 7, pembelajar itu atau siswa sudah mampu berkomunikasi secara lancar dan menuturkan bahasa Indonesia secara lancar, serta memahami budaya Indonesia secara lebih mendalam, bahkan mampu menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembelajar atau siswa yang akan kita ajar. Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang saya sampaikan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan dalam pembelajaran BIPA itu tidak hanya bergantung pada materi yang kita ajarkan, tetapi juga pada strategi-strategi pengajaran yang akan kita gunakan. Nah, strategi yang komunikatif, kontekstual, dan berbasis budaya Indonesia itu akan membantu pembelajar menguasai 4 keterampilan berbahasa secara lebih efektif dan komunikatif. Selain itu, pengajar juga dapat perlu menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, menyenangkan, serta memberikan banyak kesempatan kepada siswa atau pembelajar untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi nyata atau biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman, demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai strategi pengajaran keterampilan berbahasa dalam pembelajaran BIPA. Semoga materi yang saya paparkan dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya pemilihan strategi yang tepat dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun isi materi. Untuk pertanyaan dan sesi diskusi, saya persilakan teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.